Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dani di channel saya LDS Garage. Hari ini kita mau ngelanjutin eh, mau merakit headlamp Honda S90 tahun 69. Cuman bisa juga digunakan untuk tahun lainnya. Kita mau merakit dari ini udah saya sediain ini batoknya. Terus ada juga reflektor sama mikanya, terus ring lampu, terus speedometer. Kita mau merakit sesuai dengan buku panduan. Jadi kita mau merakit, cuman ada juga sih spare part yang kurang, cuman kita ambil intinya aja. Terus juga akan saya jelasin perbedaan yang original dengan yang KW, juga part-part yang lain, juga harganya juga. Jadi kita lanjut aja, kita mau merakit sesuai buku panduan. Oke, stay tune. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita buka dulu nih buku pedomannya. Nah, ini dia. Jadi kita mau pakai yang versi ini. Ini karena ada yang versi Jerman. Ini bukunya. Versi Amerika, versi Kambodia. Ada juga versi apa ini? Inggris, Jerman, dan Prancis. Jadi kita yang ambil yang umum aja, yang di Indonesia. Dia bentuknya seperti ini. Kita udah punya, coba kita susun ya. Reflektor kita udah ada, terus ring lampunya, terus juga ini batuknya udah siap. Terus juga ini ya, kita buka ini dulu. Nah, ini speedometer Honda S90. Nah, kita ada fittingnya, terus ada ini klip untuk pengunci reflektor sama ring lampu. Ini sesuai gambar, ada 3 biji. Kita taruh sini dulu. Nah, ini juga ada soket untuk itunya, bolam speedo. Taruh sini dulu. Kita buka ini. Nah, ini speedometer original baru untuk Honda S90 dari tahun 67 sampai 69. Kalau yang versi Castrol 64 sampai 65 tuh beda. Ini juga kalau versi Indonesia ya, ininya pakai ukuran KMH. Nah, kalau versi yang luar negeri itu MPH. Nanti saya sisipkan juga videonya untuk buat perbandingan. Nah, terus juga untuk diketahui juga, ini kan tulisan Nippon Denso nih. Kadang juga diketemuin tuh di beda merek ya. Nah, kayak gini saya ada contoh satu. Nah, ini Honda Lock. Kadang juga tulisannya Nippon Seiki HM. Mungkin ada teman-teman ketemu pas beli motor gitu. Ada ketemu kok beda ya mereknya. Itu sebenarnya sih nggak masalah ya, itu cuman beda distributor aja. Beda distributor per tiap tahunnya. Nah, ini untuk bentuk originalnya bisa dilihat. Karena umumnya sekarang juga ada yang versi aftermarket ya untuk speedometer Honda S90. Nah, ini kita udah siapin. Nah, kita pasang ini dulu. Ini sebenarnya bukan soketnya bukan punyanya Honda S90 ya. Karena kebetulan yang belum dapat yang original baru. Yang ada pun udah dipakai di motor. Nah, jadi ini punyanya bebek sebenarnya. Jadi coba untuk praktek aja. Ya, jadi kondisinya begini.
bisa pakai sih, nggak masalah. Ini sebenarnya punyanya C70. Jadi saya tunjukin juga videonya yang versi Honda S90. Nah, kurang lebih begini udah kita rakit. Nah, untuk pasaran sendiri untuk speedometer Honda S90 ini kalau untuk pasarannya di sekitaran 1,5 sampai 2 juta ke atas. Kalau yang untuk versi MPH, yang ke versi Castrol itu lebih mahal lagi. Ini versi yang 6869 ke bawah. Kita taruh sini dulu. Nah, lanjut kita ke bagian ini, reflektor. Ini SI ya, maksudnya SI itu satu paket. Jadi ini mikanya, ini juga langsung sama reflektor dan juga bohlam. Nah, untuk Honda S90 sendiri setahu saya dia marking top tetap di sini ya. Terus juga di sini tulisannya ASS1 Stanley. Nah, kadang juga ada temen ketemu juga kayak gini ya, saya sampel juga. Nah, ini top, ini tulisannya Stanley 6 titik-titik sekian-sekian made in Japan. Nah, ini ada temen juga bilang ini sebenarnya kalau tulisannya Stanley made in Japan itu punyanya C70. Kalau untuk Honda S90 harusnya ES1 Stanley. Kalau dibilang sama aja sih, untuk diameter sama aja. Ini bisa dipakai juga ke S90. Jadi untuk reflektor C70 bisa dipakai ke S90, begitu juga sebaliknya S90 juga bisa dipakai ke C70. Cuman kadang yang C70 ada yang itu ya, apanya? Ada lampu senja. Kalau untuk Honda S90 nggak ada lampu senja. Bisa pakai. Jadi nggak masalah juga. Dan kadang bedanya di ini di kakinya ini aja. Bisa pakai kok. Kita taruh sini aja. Nah, ini untuk ring. Kebetulan saya punya juga kondisi baru, ring original. Nah, untuk ring sendiri punya ciri-ciri itu ya, ciri-ciri tersendiri. Saya bandingin juga. Ini punyanya. Nah, ini yang kanan ini aftermarket, yang kiri saya ini yang original. Kalau kita mau lihat cirinya tuh kayak gini nih. Nah, bisa dilihat bagian ini rapi banget. Nah, sebelah sini juga. Kadang juga untuk ring lampu yang tahun tua tuh ada tulisan kanji, cuman karena saya nggak ada sampelnya, saya tunjukin yang 6869 aja. Nah, ini kalau yang aftermarket bisa kita lihat sendiri. Ya kurang rapi. Ini juga. Cuman karena posisi di dalam ya, orang sih nggak begitu merhatiin. Cuman biasanya kalau yang aftermarket ini lebih cepat, bintik-bintik karatnya sering lebih cepat, kalau yang original enggak. Kalau untuk pasaran untuk ring lampu ini biasanya sekitar 100 ribuan. Nah, terus yang reflektor biasanya sekitar 350 sampai 500 ribu berikut ringnya. Nah, sekarang kita mau rakit ini dulu. Kita mau pasang ininya. Kita mau rakit reflektor sama ringnya. Jadi ini ada bandar ya, takoknya. Pas duduk di sini, kita ambil klipnya sesuai ini, buku petunjuk. Aduh, susah gampang sih. Oke, satu lagi.
kurang lebih begini. Jadi tulisan topnya di atas, ST standingnya di bawah. Nah, untuk kebetulan juga nih, saya punya batok lampu Honda S90, cuman maaf ini bukan yang original, ini produk lawas UTN. Nah, ini dia jelek penyimpanan. Kita pakai ini karena saya nggak punya yang originalnya kebetulan, karena dipakai di motor yang satunya. Nah, ini yang versi kita nggak pakai ring ya. Nah, ini saya punya perbandingan yang pakai ring. Kadang di sini juga ada teman-teman hobi pakai variasinya. Ini pakai ring untuk pelindung speedometernya juga sebagai pemanis. Taruh sini dulu. Nah, jadi kita mau pasang ini dulu speedometernya. Nah, untuk pasaran ya, ini untuk batok lampu kalau yang versi UTN ini biasa sekitaran 300 kalau nggak salah. Kalau yang original lumayan, dari sekitar 750.000 hingga 1 juta ke atas untuk yang original. Jadi saya sisipkan video batok lampu Honda S90 yang original. Nanti saya sisipin ya. Nah, ini headlight case buat tahun tua CS90 original NOS. Yang ini buat Castrol juga. Warnanya beda ya sama yang 69. Ini tahun 66 67. Detailnya. Aduh. Nah, ini kayak ini. Nih ada titik ya. Ada titik di sini. Titik di sini. Lentur dia, nggak betul. Yang ini buat CS9465 sama original tuh, C5H HM made in Japan. Ini juga ada titik. Nah, yang ini juga ada titik nih. Ada ini buat kancing. Sorry. Ininya beda sama 69 ya. Kita lanjut pasang speedonya dulu ya. Nah, ini ada bunyinya. Nah, ini udah ngunci. Ini juga ada belakangnya ada penguncinya. Udah aman. Nah, terus kita lanjut, kita masang reflektornya. Ini ada dudukannya, ini juga. Iya. Oke, nah kurang lebih begini. Saya ada sih baut ininya untuk ini bagian kuping, nah, bagian sininya. Karena kan kita pasang di motornya. Nah, untuk bagian sini bagusnya tuh kita pasang bos. Nah, kayak gini. Jadi pas di sini. Nah, nanti kita pasang bautnya. Terus dikencengin, ininya nggak sampai rusak. Nah, kebanyakan kadang nggak pakai bos-bosan gini bisa retak di bagian
plastik covernya. Ini AS Stanley. Nah, jadi kurang lebih begini kan. Jadi untuk total sendiri ya. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi itu untuk ring sendiri sekitar pasaran sekitar 100.000. Untuk reflektor ini kalau nggak salah kemarin saya lihat cuma reflektornya aja sama micanya sekitar 350.000. Ada yang jual yang satu set sama ring sekitar 500.000. Terus batok ini 300.000. Nah, untuk speedometer sekitar 1,5 sampai 2 juta. Cuma saya beli kemarin 1,5. Jadi saya habis ini untuk headlamp aja sekitar 2.300.000. Nah, itu juga belum, karena soketnya belum dapat, jadi belum dihitung ya. Lumayan juga untuk sebuah batok Honda S90 bisa dapat satu motor ya. Ya tergantung juga sih, karena sekarang juga ada jual yang aftermarket, nggak masalah juga. Untuk aftermarket sendiri ke pasaran sekitar 400-an. Jadi repro, jadi mikanya lengkap semuanya, udah mas speedo-speedonya 450.000 yang aftermarket. Jadi sekiranya mau yang ambil irit itu aja sih. Oke bro, nah ini jadi kita udah punya dua headlamp Honda S90. Yang ini saya gabung yang tadi yang pakai reflektornya C70 sama ring lampu yang aftermarket, terus juga batuk yang versi UTN juga. Nah ini kalau misalnya untuk perbandingan, nah nggak tahu teman-teman ada yang mau pasang ring ya sesuai di speedo tuh manis, cuman sayang karetnya ini nggak ada. Nah jadi kurang lebih gini. Nah jadi teman-teman mau pilih yang pakai ring apa enggak untuk tambahan atau pemanis, atau hanya pakai langsung speedometer, yang pasti tetap speedometer ada karet pelindung ininya tetap. Cuman maaf yang satunya ini nggak ada lagi, jadi harusnya sih agak naik dikit gini. Nah gini ada untuk posisi karetnya, jadi dia posisi lebih tinggi. Nah kalau bisa dibilang lebih posisinya lebih tinggi. Saya nggak pakai karena kelihatannya aneh aja lebih tinggi. Cuman untuk ini manis sih, untuk kalau ada ringnya. Kalau standarnya sih memang nggak ada. Kalau sesuai buku petunjuknya nggak ada di sini, nggak ada ring tambahan. Terserah masing-masing sih. Oke, sekiranya ada pertanyaan atau mungkin juga ada teman-teman ada ilmu yang lebih mendetail, komen aja, kita saling sharing. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa dukung terus channel ini. Salam klasik, salam Honda S90. Terima kasih atas perhatiannya.